Hari ini kita mau ngapain sih? Kalian tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, hari ini kita mau bahas tentang AI. Sebenarnya AI itu apa sih? Nah, sekarang kita mau nanya guru dan siswa-siswi SMPK 6 Prabu Jakarta, apa AI yang sering mereka pakai dan kenapa mereka pakai itu? Nah, abis itu bakal dilanjutin nih sama teman aku. Nah, destinasi pertama kita mau kemana sih? Kalian tahu mau kemana nih? Nggak tahu mau kemana? Nah, kalau gimana kalau destinasi pertama kita ke perpustakaan. Habis itu kita ke lab biologi. Di teman tuh. Ya, Cici lagi kerjain tugas ya? Iya, Cici pakai AI kok? pakai Biasanya Cici pakai AI apa? pakai ChatGPT. Oh, ChatGPT sebenarnya itu apa sih? ChatGPT tuh AI yang kayak misal aku ada tugasnya yang aku nggak bisa, nah aku tanya ke ChatGPT kayak misal fisika aku tanya, mata juga aku tanya. Jadi buat ngebantu tugas gitu juga bisa kan? Ya bisa. Boleh contohin nggak Cici cara pakainya gimana? Misalnya aku kan tadi aku nge-search rumus fisika. Bukan. Nah, dia keluar nih. Jadi kita tinggal baca aja atau enggak kalau mau lebih singkat ya. Kalian aku biasa ngomong sih atau enggak kalau ada tugas nih, tugas foto atau drive, Google Drive, aku biasa klik plus sama attach file. Oh, oke. Itu dijelasin juga kan sih maksudnya cara ngitungnya segala. Sebenarnya tergantung sih. Kadang ChatGPT-nya kagak mau jelasin. Jadi aku harus ketik tolong jelasin caranya gimana gitu. Nanti baru dia bisa jelasin. Oh, oke. Thank you ya, Ce. Ya. Ini lagi cari inspirasi gambar buat sketsa, udah selesai sih. Oh, lo pakai aplikasi apa tuh? Pakai Dreamina AI. Oh, Gemini itu apa sih? Gemini AI? Sebenarnya tuh kalau Dreamina AI kita tuh semacam bisa cari informasi gitu. Dia semacam kayak search engine, cuman dia itu lebih ke langsung jawab gitu. Oh, gitu ya, Flo. Iya. Lo sering pakai nggak sih? Ya palingan cuma buat cari-cari inspirasi gambar doang sih. Jadi menurut tuh pakai AI buat gambar tuh gimana sih? Kita tinggal search aja. Jadi contoh nih kita mau pilih gambar pantai yang ada sunsetnya, kita tinggal tulis lukisan pantai dan ada sunset gitu. Oh, ya. Thank you ya, Flo. Iya. Nah, Guys, lihat kan sekarang aku udah pakai apa? Aku udah pakai Just Labs. Berarti sekarang waktunya ke lab biologi. Yuk kita tanya guru-guru di sana tentang AI. Hai Miss Hafrida. Halo Sunao. Nah, Miss kan guru biologi. Iya. Kita tuh ada tugas. Nah, tugasnya tuh tentang AI. Nah, aku mau tanya nih, pendapat dari Miss. Menurut Miss AI itu apa sih dan AI yang sering Miss pakai apa? Menurut saya AI itu adalah kepanjangannya semua sudah tahu ya, artificial intelligence. Jadi memang aplikasi ataupun mode dari komputer ataupun internet yang sudah disediakan atau terintegrasi dengan Google yang kita bisa tanya apapun dan tentang apapun seperti itu ya. Nah, jadi Miss pernah menggunakannya ya pernah. Ya, sering sekali begitu karena Miss harus tahu dong kalian itu mungkin sudah cari tahu gitu ya. Kira-kira nanti kalau misalnya sesuatu di kelas kalian menjawabnya dengan apa gitu. Apakah jawabannya itu di kisaran di mana aja supaya Miss tahu mana jawaban yang tepat, mana yang nggak tepat seperti itu. Kalau AI yang sering Miss pakai apa dong? ChatGPT. Oh, oke. Biasanya Miss pakai buat nge-search yang tentang tadi Miss bilang itu ya. Iya, ChatGPT tentang mencari istilah-istilah yang berkaitan dengan biologi karena memang lebih gampang. Tapi memang sih Miss itu walaupun pakai ChatGPT tetap selalu memakai buku buku teks biologi, entah itu dari perpus ataupun buku teks biologi yang sudah kita punya karena AI itu belum tentu 100% benar juga. Tapi kita tetap harus tahu juga mereka kasih jawabannya apa. Kayak gitu
Thank you Mbak Yasma. Sama-sama, bye Sunao. Halo semuanya, nama aku Gracia. Tadi kan kita habis dari lab biologi. Gimana kalau kita lanjut ke ruangan podcast? Nah, pasti di ruangan podcast kita ada guru kita dong. Kita nanya-nanya yuk ke guru kita. Let's go. Nah, sekarang kita ada di depan 7F. Kita masuk sekarang yuk. Boleh nanya nggak? Boleh dong. Sir, kalau podcast itu biasa pakai aplikasi apa aja sih, Sir? Podcast. Iya. Kalau bikin podcast kan kita ada 3 tahapan tuh. Ada pre, ada produksinya sama paskanya. Nah, kalau pre-production biasa kita pakai untuk membuat skrip, bisa bantuan dengan ChatGPT, dengan Meta ataupun dengan AI lainnya seperti itu. Nah, kalau ketika pasca, ketika kita pengen untuk suara lebih jernih, kita bisa menggunakan BandLab ataupun mungkin Adobe Podcast seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ikut ekskul podcast mau pakai AI itu Sir kasih? Bisa dikasih ataupun kita bareng-bareng belajar di sana. Thank you ya, Sir. Iya. Halo Bu Tiara, hari ini aku mau nanyain tentang AI, Artificial Intelligence. Buat pertanyaan pertama itu, kenapa SMBK 6 itu mendorong siswa-siswinya untuk menggunakan AI dalam pembelajaran? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, siswa SMPK 6, terutama anak-anak Bu Triana, harus berani mengikuti perkembangan zaman. Ya, ke depan teknologi sudah semakin maju. Ya, artificial intelligence itu menjadi hal yang wajib dikuasai oleh anak-anak SMPK 6 ya, supaya kedepannya anak-anak SMPK 6 bisa tetap eksis mengikuti perkembangan zaman, dan tentunya adanya AI sangat membantu siswa-siswi SMPK 6 dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya, baik tugas-tugas di sekolah maupun tugas-tugas lain yang harus kalian kerjakan di luar sekolah. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Bu Triana, pemakaian AI itu seharusnya bagaimana sih? Nah, dengan adanya artificial intelligence, tentunya dituntut juga kebijaksanaan dari setiap individu yang menggunakan artificial tersebut, ya. Jadi artinya adanya AI itu memberikan kemudahan kepada kita dalam mengerjakan segala sesuatu, mendapatkan informasi dan yang lain-lainnya, ya. Namun dengan adanya AI tentunya diharapkan remaja secara khusus bisa menggunakannya secara bijaksana dengan tidak menyalahgunakan sehingga merugikan banyak orang gitu. Oke. Pertanyaan terakhir yang mungkin Bu Triana, kalau yang namanya guru itu pakai AI buat kayak misalnya buat bikin tugas-tugas buat murid atau gimana, itu sebenarnya boleh nggak? Boleh saja, tapi diharapkan begini, AI itu kan membantu si guru, ya, memperkaya keterampilan guru, ya, sehingga tugas yang dikemas untuk siswa bisa lebih baik, ya, dan juga tentunya lebih memudahkan, ya. Nah, namun siswa dalam mengerjakan tugas diharapkan bisa lebih bertanggung jawab, ya, dengan mengolah pengetahuannya, mau belajar dengan baik dan bertanggung jawab dengan tidak menyalahgunakan, misalnya caranya mencari jawaban lewat AI tersebut, ya. Jadi gali dulu pengetahuan yang ada dalam diri kita, gunakan keterampilan yang kita miliki, ya. Hadirnya AI itu membantu untuk melengkapi dan menyempurnakan, ya. Jadi jangan sampai karena kita orang yang remaja yang kurang bijaksana sehingga
menyalahgunakan adanya AI, akibatnya merugikan diri remaja itu sendiri ke depannya. Jadi bisa kayak merusak masa depan juga ya? Bisa, kalau kalian tidak bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, makasih ya Bu. Iya. Dalam pelajaran seni rupa kita boleh pakai AI atau enggak? Boleh nggak apa-apa, asalkan semuanya ada batasannya. Jadi kita bisa menggunakan AI sebagai inspirasi ide dasar kita ya. Jadi untuk mengembangkan ide kreativitas kita, bukan berarti kita menggunakan AI untuk yang kita jiplak persis ya, itu jangan. Maksudnya kita kita mungkin lihat menggunakan AI, contohnya di ChatGPT kan bisa kan? Yeah. Kalau kita tulis ketik apapun ya kan, itu bisa untuk meningkatkan kreativitas kita ya kan. Kemudian untuk untuk mengakses sumber belajar kita supaya lebih luas lagi, sehingga dari ide-ide yang di kepala kita ketikkan contohnya, kemudian kita masukkan, contoh kita bantu ChatGPT, tolong gambarkan ini, oh seperti ini, nah itu bisa mengembangkan ide-ide kita, jadi lebih terbuka, lebih luas, lebih bagus lagi gambarnya. Jangan mencontoh yang udah ada di ChatGPT atau di AI ya, nanti kurang kreatif. Jadi kurang lebih menurut Bapak tuh pendapat AI kurang lebih menjadi inspirasi. Iya, inspirasi, bukan sebagai dijiplak ya, tapi menjadi inspirasi untuk menciptakan karya yang lebih bagus. Seperti itu. Jadi Bapak memperbolehkan murid seni rupa untuk menggunakan AI? Boleh, asal bijak. Ya, digunakan secara bijak dan digunakan untuk mengembangkan inspirasi, bukan untuk mencontoh gambar AI-nya, tapi untuk dari gambar AI itu kita mengambil inspirasi untuk mengembangkan kreativitas kita. Gitu. Udah, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Boleh nanya nggak, menurut Nis penggunaan AI di pelajaran IPS gimana? AI itu lumayan ngebantu sih ya, cuman kadang jadi digunakan untuk berlebihan, jadinya kalian tuh nggak mikir untuk materi pelajaran. Tapi selama penggunaannya cukup dan ada bagian part mana hanya ngebantu di materi tersebut, ini serasa cukup, lumayan bisa diandalkan lah. Tapi dalam penggunaan yang cukup ya, jangan selalu mengandalkan AI jadinya. Kayak terlalu berlebihan Iya, pakai betul. dikit-dikit AI. Iya, nggak boleh. Karena kamunya jadi nggak malas mikir, apa-apa harus ngelin AI, gitu aja sih. Jadi menurut Nis AI itu diperbolehkan untuk sekolah? Itu tadi, yang penting cukup untuk membantu nambah sumber wawasan lain. Ya udah, thank you ya Min. Penggunaan AI di SMPK 6 Menabur. Berarti kalian udah tahu dong kalau di sini boleh pakai AI. Tapi penggunaan AI di SMPK 6 Menabur itu tetap harus bijak dan Tidak boleh berlebihan. jadi sekarang kita masih mau lanjut kan nih Suna? Kayaknya nggak usah sih, ini udah lama banget. Ya udah, kita penutupan ya. Aku Gracia Berlian Putri Dan aku Suna Zevanya Suarjoto mengucapkan terima kasih.